Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 1 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desiraid, inilah live update selengkapnya. Hari ini Senin 1 Agustus merupakan hari pertama pendaftaran peserta partai politik pemilu serentak 2024. Sejumlah partai politik telah terjadwal untuk hadir mendaftar secara langsung di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih. Total hari ini ada 10 partai politik yang terjadwal mendaftar ke kantor KPU RI. Berdasarkan pantauan news.com tadi sejak dibukanya pendaftaran pada pukul 8 pagi hingga saya melaporkan saat ini, parpol yang sudah mendaftarkan diri diantaranya pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, kedua Partai Keadilan dan Persatuan, lalu PKS, kemudian Partai Reformasi, Partai Nasdem, Partai Prima, Partai Perindo, dan Partai Bulan Bintang. Sementara dua partai sisanya yang Partai Gelora dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP belum hadir, namun keduanya sudah dijadwalkan mendaftarkan hari ini, yakni tepatnya pukul 15 WIB atau jam 3 sore nanti. Tadi masing-masing dari partai politik yang mendaftar diwakili oleh ketua DPP dan atau ketua umum serta sekretaris jenderalnya masing-masing. Saat mereka mendaftar, hampir semua partai politik yang datang ke KPU juga membawa masanya masing-masing. Bahkan PDIP membawa masa yang terdiri dari marching band dan kesenian adat budaya. Sementara Nasdem nampak membawa rombongan dengan bus, kemudian Partai Prima terus menyertakan mobil komando yang terus berorasi selama mereka di depan kantor KPU. Tadi ada 3 parpol yang datang berbarengan, yakni Nasdem, Partai Prima, dan PPP. Berdasarkan jadwal, ketiganya memang punya jadwal kedatangan yang sama, yakni pukul 10. Imbas dari kedatangan ketiga parpol ini, yang membawa masanya masing-masing, Jalan Imam Bonjol tepat di depan kantor KPU RI sempat tertutup oleh massa dan kendaraan dari pihak parpol. Perselisihan juga sempat terjadi di depan gerbang pintu KPU antara perwakilan dari Partai PBB dengan pihak pengamanan KPU. Perselisihan menyoal kesesuaian jadwal dan nemtek yang belum digunakan oleh pihak dari PBB. Namun hal ini tak berlangsung lama, Partai Nasdem lebih dulu dipersilakan masuk, kemudian disusul PBB, dan kemudian Partai Prima. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Negeri Kota Samarinda bertolak menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah mengetahui persembunyian salah seorang terpidana kasus penyelewengan pajak yang telah diputus perkaranya di pengadilan. Tim ini sendiri berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang atas nama Muhammad Nur bin Sudirman. Pelaku diamankan di Hotel Swiss Bell, Jalan Boulevard Raya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 30 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Fairusani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fairus. Ya, baik, selamat siang Tribunus, selamat siang rekan Mei. Melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adanya tim tangkap buronan tabur Kejaksaan Negeri Kota Samarinda pada Sabtu lalu tanggal 30 Juli 2022. Mereka berhasil mengamankan seorang daftar pencarian orang DPO bernama Muhammad Nur bin Sudirman di bilangan Jalan Boulevard Raya nomor 54 Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui DPO tersebut juga sudah diputus perkaranya terkait penyelewengan pajak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Nah, untuk buronan ini sendiri sudah 1 bulan tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak Kejari Kota Samarinda, yang akhirnya tim tabur Kejari Samarinda juga mencari keberadaan Sudirman bin. Untuk itu tim tabur sendiri yang dipimpin oleh Kasih Intelijen Kejari Samarinda langsung bertolak ke Makassar pada Sabtu dan berhasil mengamankan 1 orang terdakwa
penyelewengan pajak. Untuk diketahui kasus ini sendiri sudah diputus pada tahun 2020 lalu, di mana lalu dalam amar putusannya juga berbunyi Muhammad Nur bin Sudirman ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas penyelewengan pajak yang dilakukannya, yang merugikan hampir 6,5 miliar lebih uang negara. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fairusani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satu rumah semi permanen milik warga bernama Erni di Desa Tenembak Langlang, Kecamatan Deleng, Pokison, Kabupaten Aceh Tenggara pada Minggu dini hari terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat adanya kebocoran dari selang gas LPG. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun satu keluarga yang berisi 5 jiwa terpaksa mengungsi di rumah saudaranya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Asnawi Rui, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Asnawi. Baik, satu unit rumah di Desa Tenembak Langlang, Kecamatan Deleng Pokison, Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu dini hari musnah dilalap si jago merah. Musibah kebakaran yang menghanguskan rumah janda 4 anak ini diakibatkan oleh bocornya tabung gas milik korban itu sendiri. Nah, berdasarkan informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui anggota Pusdakop PB Rizky Pratama mengatakan awalnya rumah ini ditinggalkan oleh korban dalam keadaan kosong, sehingga rumah ini dengan cepat terbakar pada bagian dinding karena berkonstruksi semi permanen atap oseng. Nah, dalam musibah kebakaran ini juga dapat kami sampaikan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tenggara akan memberikan bantuan masa panik kepada korban yang merupakan janda memiliki 4 anak ini di lokasi kejadian. Nah, untuk saat ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk korban sendiri bersama 4 anaknya mengungsi di rumah famili mereka yang tidak jauh dari lokasi. Demikian ini. Baik, terima kasih rekan Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hari kedua pencarian orang tenggelam di Sungai Sesayap, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara akhirnya membuahkan hasil. Pagi tadi, anak buah kapal atau ABK Jurumudi Tugboat yang dilaporkan terjatuh di sungai di Pelabuhan Kelapis ditemukan sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Hari kedua pencarian telah ditemukan korban ABK kapal dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban merupakan ABK kapal tugboat yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dan tenggelam di Sungai Sesayap pada Sabtu 30 Juli malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan dan rekan di studio. Untuk kronologi kejadian, pada saat kejadian tepatnya pada Sabtu malam tanggal 30 Juli 2022, anak buah kapal dan rekan sejawat dari korban atas nama 3M, pria berusia 29 tahun, dilaporkan terjatuh seusai melepas tali tambat kapal tugboat atau kapal tunda untuk berlayar ke lokasi pelayarannya, yaitu di Pangkalan Batubara, tak jauh dari lokasi kejadian. Pada saat kejadian, korban diyakini
tengah melepas tali tampat pada Sabtu malam tersebut, dan disadari oleh rekan kerjanya saat korban sudah tidak berada di posisi awalnya, sehingga ABK kapal dan rekan kerjanya berkesimpulan bahwa korban terjatuh di pelabuhan Kelapis di daerah Sungai Sesayap. Pencarian dilakukan selama 2 hari terhitung sejak Sabtu malam 30 Juli 2022 hingga hari ini 1 Agustus 2022, dan pada pagi hari tadi, tepatnya pukul 10.30 WITA, tim pencari dan penyelamat telah menemukan jenazah korban di aliran Sungai Sesayap tak jauh dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Untuk diketahui identitas korban yang meninggal dunia merupakan warga asal Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang beroperasi atau berprofesi sebagai anak buah kapal jurumudi kapal Tunda. Untuk pagi hari tadi, berdasarkan laporan yang kami terima dari Kapolsek Malinau Utara, Ibda Joko Subagio menerangkan bahwa hasil pencarian memang telah dilakukan sejak malam kejadian, yakni pada Sabtu malam tanggal 30 Juli 2022, namun pada saat itu terhalang kondisi cuaca hujan lebat, sehingga keesokan harinya dilakukan kembali pencarian, dan selang berselang sehari kemudian pencarian membuahkan hasil, dan pagi tadi jenazah korban ditemukan mengapung di Sungai Sesayap dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini jenazah korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pihak polisi juga belum bisa digali keterangan terkait apakah kejadian ini merupakan murni kecelakaan kerja atau kelalaian atau maupun kesengajaan yang mengakibatkan korban 1 jiwa pada kejadian tersebut. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Supri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Malinau Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari ini pencarian hari kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 telah diketemukan korban ABK kapal yang terjatuh di Sungai Kelapis, Kabupaten Malinau. Saya selaku Kapolsek Malinau Utara mengucapkan terima kasih kepada segenap instansi yang terkait yang membantu dalam proses pencarian korban, Basarnas, BPD, dan segenap masyarakat yang telah membantu dalam proses pencarian tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini pencarian hari kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 telah diketemukan korban ABK kapal yang terjatuh di Sungai Kelapis, Kabupaten Malinau. Saya selaku Kapolsek Malinau Utara mengucapkan terima kasih kepada segenap instansi yang terkait yang membantu dalam proses pencarian korban, Basarnas, BPD, dan segenap masyarakat yang telah membantu dalam proses pencarian tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. 116 jemaah haji Kabupaten Sidrap tiba dengan selamat di kampung halaman pada Sabtu 30 Juli. Mereka dikumpulkan di Aula SKPD Sidrap. Satu persatu jemaah haji turun dari bus. Tampak sanak keluarga dengan suasana haru sudah menunggu di depan bus untuk menyambut jemaah haji. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining.
Ya, baik Tribuners, 116 jemaah haji Kabupaten Sidrap tiba dengan selamat di kampung halaman pada Sabtu kemarin. Nah, ada yang menarik dari 116 jemaah Kabupaten Sidrap ini karena rata-rata jemaah tampil mencolok, khususnya jemaah perempuan. Nah, jemaah perempuan ini menggunakan busana yang glamor dan beragam warna seperti merah, coklat, ada putih, hijau, kuning, dan warna lainnya. Nah, tak kalah menarik, perhiasan di badan jemaah perempuan juga tampak menarik perhatian. Emas itu terpasang di leher, telinga, tangan, dan jemari mereka. Sementara untuk jemaah pria tampil dengan sederhana, ada juga yang menggunakan jubah dan serban di kepala. Nah, saat turun dari bus itu para jemaah tampak melambaikan tangannya. Tribuners, ada pula yang terharu saat pertama kali menginjakkan kakinya di gedung Aula SKPD Sidrap. Tangis haru juga mewarnai kedatangan para jemaah haji. Ribuan warga juga memadati area penjemputan jemaah. Nah, untuk diketahui sebelum tiba di Kabupaten Sidrap, para jemaah terlebih dahulu melakukan tes PCR di Asrama Haji Sudiang dan alhamdulillah hasil dari PCR 116 jemaah Kabupaten Sidrap ini dinyatakan negatif dan bisa berpulang dan bisa bertolak ke Kabupaten Sidrap. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Sidrap. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Sidrap menyatakan bahwa jamaah haji Kabupaten Sidrap yang berjumlah 116 orang ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kembali ke tanah air setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dan ada delay masuk di bandara itu sekitar jam 1.30. Akhirnya kita melakukan dulu ke asrama haji. Setelah di asrama haji dilakukan tes kesehatan untuk jamaah haji, memastikan bahwa calon jamaah haji kita semuanya negatif. Alhamdulillah untuk Kabupaten Sidrap semua hasilnya adalah negatif, sehingga kita bisa berangkatkan dari asrama haji Sudiang Makassar menuju ke Aula SKPD ini dengan berjumlah beberapa personil dan rombongan mulai dari Patwal, Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan BES yang kita gunakan sebanyak 4 BES. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki ke aula ini dalam keadaan sehat dan walafiat dan berjalan lancar. Alhamdulillah, saya senang sekali sudah bertemu dengan keluarga. Kira-kira selama perjalanan ini, kira-kira gimana perasaan? Sangat terharu, sangat terharu. Ingin sekali cepat-cepat tiba di Sidrap. Ingin ketemu sama keluarga. Kendalanya selama di tanah Kendalanya alhamdulillah tidak ada, semuanya lancar. Semuanya lancar dan sehat. Kami semua sehat di sana. Alhamdulillah. Nama lengkap, nama saya Hartati binti Hamzah, alamat pada Cengai. Mayat wanita muda yang ditemukan dalam karung di tempat sampah Kampung Jonjing, Desa Crukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, pada Sabtu 30 Juli berhasil diidentifikasi. Hal tersebut diketahui setelah jajaran Polres Serang melakukan identifikasi dan autopsi terhadap jenazah tersebut. Namun untuk keperluan penyelidikan, pihak kepolisian masih merahasiakan identitas mayat wanita yang diketahui merupakan warga Tangerang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desi. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang mayat wanita muda yang ditemukan di dalam karung di tempat pembuangan sampah, yakni yang ditemukan di daerah Kampung Jonjing, Desa Crukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten ini pada Sabtu 30 Juli 2022 berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian.
hal tersebut diketahui setelah jajaran Polres Serang melakukan identifikasi dan otopsi terhadap jenazah tersebut. Namun memang pihak kepolisian mengatakan bahwa untuk keperluan penyelidikan, pihak kepolisian masih merahasiakan identitas mayat wanita yang memang diketahui merupakan warga Tangerang, Banten. Dan pasca ditemukannya jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk dilakukan identifikasi identitas dan juga otopsi penyebab dari kematiannya tersebut. Dalam hal ini, Humas Polres Serang Kabupaten Ibtu Dedi Jumaidi mengatakan bahwa penyidik Polres Serang telah menyebarkan informasi tersebut bahwa adanya penemuan jenazah wanita namun memang tanpa identitas dan meluas dengan bantuan media massa dan juga media sosial, sehingga pasca ditemukannya jenazah tersebut pada Minggu 31 Juni 2022 sore hari, ada pihak keluarga yang mengaku bahwa memang telah kehilangan salah satu keluarganya, dan pihak keluarga tersebut mendatangi pihak Polres Serang dan menuturkan bahwa ingin melakukan cross check terhadap jenazah tersebut langsung di Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang. Dan dari deskripsi salah satu keluarga memang memiliki beberapa kecocokan baik data primer maupun data sekunder. Di antaranya yakni seperti tinggi badan, usia, profil gigi, tanda khusus di pipi, serta bekas luka lama di kaki. Sehingga hal ini disimpulkan bahwa memang identik dengan nama yang disampaikan oleh pihak keluarga tersebut. Namun memang untuk kepentingan penyidik, maka identitas korban belum dapat bisa diinformasikan terbuka secara langsung kepada publik. Namun kata Dedi, penyidik sudah memastikan bahwa jenazah dalam karung tersebut memang sudah berhasil diidentifikasi pada Minggu 31 Juni 2022 pada malam hari. Dan memang otopsi terhadap jenazah telah dilakukan pada Sabtu 30 Juni 2022 yang berlangsung selama 2 jam di Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang. Sedangkan untuk mengetahui sebab dari kematian korban, tim forensik Rumah Sakit RS Bayangkara masih menunggu hasil analisis patologi anatomi dari Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Serang. Namun memang dalam hal ini pihak kepolisian mengatakan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia selama 1 sampai 3 hari saat ditemukan. Sebagai bentuk pelayanan, Humas Polres Serang mengatakan bahwa RS Bayangkara pada siang hari ini akan membawa jenazah tersebut ke keluarganya yakni di Tangerang, Banten, untuk langsung diserahkan kepada pihak keluarga pasca dimandikan agar segera dapat disemayamkan. Sementara itu penyelidik telah membawa jenazah tersebut ke RS Bayangkara dan pada saat ditemukan ia menuturkan bahwa korban menggunakan kaos tanpa lengan berwarna merah dan celana bahan berwarna biru, dan juga terdapat tali tambang kuning dan karet ban dan juga tali rapia. Selain itu ditemukan juga bantal motif bunga dan garis ungu, kuning, biru, serta 1 buah handuk hitam, 1 celana pendek levis abu-abu bertuliskan Goodspeed pada kantong belakang korban. Begitu pihak rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan antara pengendara motor dan bus terjadi di jalur alternatif menuju wisata Tawangmangu pada Minggu 31 Juli pagi. Pengendara motor sempat terserempet kendaraan sebelum jatuh dan tertimpa ban bus pariwisata di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Yulianto mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Karanganyar Matesi, Dusun Manjar, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Bisa saya sampaikan untuk hari Minggu kemarin terjadi Minggu pagi, tepatnya 31 Juli 2022, terjadi kecelakaan antara pengendara motor Yamaha Alfa 2R dengan bus pariwisata di jalur
Matse Tangmangu, tepatnya di Desa Dawung, Kecamatan Matse, Kabupaten Karanganyar. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut. Kronologinya sebagai berikut. Untuk pengendara motor, sebelumnya pengendara motor itu berada di sebelah berlawanan dengan bus. Nah, setelah tepatnya di sebelah timur menuju ke barat. Nah, saat kendaraan motor itu bersamaan dengan salah satu kendaraan yang diduga angkutan, namun dari polisi belum mengetahui dan sedang dalam lidik. Nah, setelah itu di sisi berlawanan datang juga bus pariwisata. Nah, setelah sampai ke lokasi TKP, diduga pengendara motor terserempet mobil tersebut dan terjatuh dan jatuh di bawah bus dan terjadi laka lantas. Demikian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lokasi penemuan mayat pria di Jembatan Arca Ciberem, Jalan Puncak 2, Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, pada Sabtu 30 Juli lalu ternyata jauh dari rumah penduduk. Salah seorang warga Desa Sukawangi bernama Esti mengatakan bahwa lokasi penemuan jasad jauh dari rumah penduduk, yang ada hanya warung-warung milik warga. Menurut pantauan di lokasi tersebut juga tampak tidak banyak kendaraan-kendaraan yang melintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rey. Baik, Mei. Ya, baik, Mei. Terima kasih. Selamat siang, rekan Tribuners. Jadi, memang lokasi penemuan mayat yang sudah teridentifikasi yang berinisial AM ini pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2022 lalu, itu memang lokasi penemuannya memang jauh dari area pemukiman rumah warga. Jadi tepatnya pada lokasi penemuan jasad ini juga berada di tepi jurang atau berada di lembah di jembatan Arca Ciberem, di jalan Puncak 2 di Kampung Arca, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jadi jalan ini juga merupakan di area tempat ditemukan mayat ini juga merupakan area yang memang cukup sepi dan juga lingkungannya banyak sekali hutan-hutan, dan di situ merupakan memang jalan alternatif menuju ke arah Cipanas, Cianjur dari arah Kabupaten Bogor. Nah, jadi memang di Sukamakmur ini sendiri, menurut warga sekitar memang sudah sering ditemukannya jasad-jasad tersebut di area Sukamakmur. Bahkan ditemukannya jasad ini juga bukan kali pertamanya. Jadi sebelumnya juga memang berada di area Sukamakmur, di perkebunan-perkebunan, dan juga di jembatan seperti ini. Jadi memang kondisi dari jasad pria tersebut yang ditemukan kemarin menurut
saksi ataupun menurut warga sekitar itu memang kondisinya sangat mengkhawatirkan karena memang kondisi leher dan juga tangan dari jasad tersebut memang sudah terikat dan ditutupi oleh karung goni. Serta ketika polisi datang dan dilihat kondisi jasad tersebut, memang jasad tersebut ditutupi oleh karung goni di bagian tubuh hingga atas kepalanya. Jadi saat ditemukan itu oleh sejumlah wisatawan yang sedang berfoto di area jembatan tersebut. Jadi ketika wisatawan tersebut melihat dan langsung memanggil warga sekitar. Halo, rekan Ray. Ya. Ya, silakan dilanjutkan dengan informasi Anda. Ya, jadi ketika wisatawan tersebut melihat jasad pria yang berada di tepi jurang itu, langsung warga sekitar menghampiri dan menunggu kedatangan polisi. Jadi memang lokasi yang sangat jauh dari Polsek Sukamakmur juga menuju ke TKP itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 4 jam. Jadi memang sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, warga Sukamakmur itu masih menunggu kedatangan polisi hingga akhirnya dievakuasi dan otopsi di Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta. Jadi untuk saat ini diketahui dari identitas jasad tersebut yang berinisial AM dan jasad itu merupakan warga dari Kalimantan Barat. Dan untuk informasi lebih lanjutnya masih belum diketahui motif dan jasad tersebut bisa sampai berada di tepi jurang itu seperti apa untuk kelanjutannya. Jadi seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Reynaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 4 orang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Jalan Sudirman, Tambak Sari, Jambi Selatan pada Minggu 31 Juli. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan keempat orang tersebut tewas dalam insiden kecelakaan tunggal, di mana kecelakaan melibatkan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang sama. Kemudian saat di lokasi, salah satu sepeda motor lepas kendali dan terjun ke parit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Mei dan selamat siang untuk Tribuners. Seperti disebutkan di awal, memang sebanyak 4 orang mengalami kecelakaan tunggal, lebih tepatnya Mei di kawasan Tambak Sari, Jambi Selatan. Di mana kecelakaan ini berawal dari dua sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Informasinya ini sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian salah satu kendaraan terlebih dahulu menabrak salah satu tiang toko yang berada di lokasi. Kemudian satu kendaraan lainnya menyusul terjun bebas ke dalam parit. Nah, meski melibatkan dua sepeda motor, namun ini murni adalah kecelakaan tunggal karena antara sepeda motor ini tidak ada bersenggolan atau bersentuhan, hanya terjadi kecelakaan tunggal. Nah, informasi dari sejumlah warga, Mei, bahwasanya memang di titik ini memang kawasan atau jalur lalu lintasnya memang sedikit memacu atau memiliki daya tarik untuk pengendara sepeda motor, khususnya melaju dengan kecepatan tinggi, di mana trayek jalannya yang menurun, kemudian ada tikungan yang tidak terlalu tajam, namun di lokasi ini sudah kerap terjadi kecelakaan. Bahkan keterangan daripada salah satu warga yang sudah dari sejak kecil berada atau tinggal di lokasi tersebut, dia sudah mengaku tidak terhitung jumlah kecelakaan yang terjadi di titik ini. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ada 3 kecelakaan yang terjadi di titik ini, Mei. Di mana terakhir atau sebelum kejadian ini ada satu unit mobil yang juga terjun bebas ke dalam parit yang diperkirakan dari badan jalan itu setinggi 3 meter. Nah, untuk yang 4 orang ini sendiri diinformasikan tewas atau terjadi kecelakaannya tepat pada hari Minggu 31 Juli 2022 pada pukul 4 atau jam 4 subuh hari Minggu. Nah, dalam kecelakaan ini ada 5 orang sebenarnya, Mei, di mana 1 orang mengalami luka ringan namun 4 orang meninggal dunia.
Ini masih kita dalami karena ada informasi-informasi bahwasanya pelaku juga dalam kondisi dikejar oleh begal, dan informasi masih berkembang di lapangan. Kita masih harus menginformasi atau mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian kepastian daripada kematian atau kecelakaan yang terjadi di Tehok Jambi Selatan ini, Mungkin demikian, Ya, baik. Terima kasih rekan Aryo Tondang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Emak-emak warga Kampung Silebu, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten berpakaian ala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk meminta sumbangan dari pengendara yang melewati perlintasan kereta api yang menjadi lokasi insiden odong-odong maut yang menewaskan 10 orang. Menurut pantauan pada minggu kemarin, emak-emak tersebut mengenakan pakaian rompi berwarna orange bertuliskan Dishub di bagian belakang. Selain itu, topi khusus masinis atau pengemudi kereta api juga digunakan oleh emak-emak yang berdiri di dekat perlintasan rel kereta api. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Semsandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gilbert. Ya, baik, Warga Desa Silebu, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten akhirnya memasang palang pintu di perlintasan kereta api yang ada di desanya. Pasca insiden odong-odong maut yang terjadi pada Selasa 26 Juli 2022 lalu. Dari pantauan di lokasi, palang pintu tersebut dipasang di kedua sisi jalan, baik itu di Desa Silebu ataupun Desa Cibetik yang menjadi perbatasan antara kedua desa tersebut. Pendirian palang pintu tersebut digunakan menggunakan besi berukuran kecil dengan dicat berwarna merah putih khas bendera Indonesia dengan rambu lalu lintas hati-hati. Posisi itu berukuran sedang juga terpasang di dua sisi badan jalan menuju perlintasan kereta api jurusan Merak, Rangkas Bitung tersebut. 6 buah barier berwarna orange juga terlihat diletakkan pada dua sisi badan jalan, yang mana dua sisi masing-masing berada di masing-masing desa dan dua barier lainnya di tengah-tengah rel kereta api. Selain itu ada juga kardus air mineral yang berada di bawah, yang berada di masing-masing badan jalan yang berguna untuk sebagai wadah pemberian apabila ada pengendara yang melintas melakukan pemberian sumbangan ataupun iuran sukarela bagi para pengendara, bagi penjaga palang pintu kereta api tersebut. Pasalnya pihak kepala desa Silebu tidak melakukan pemberian gaji atau pembayaran upah terhadap warga sekitar yang melakukan penjagaan pada palang pintu kereta api tersebut. Diketahui ada 4 orang yang berjaga ataupun bertugas di palang pintu kereta api tersebut yang terbagi pada 2 shift sejak pukul 7.00 pagi hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Shift pertama yang dilakukan oleh 2 orang dan kemudian 2 orang lainnya melanjutkan sejak pukul 19.00 hingga pukul 07.00 waktu Indonesia Barat esokan harinya. Di setiap shiftnya dibutuhkan 2 penjaga palang pintu kereta lantaran palang pintu kereta yang dibuat secara manual itu berada di 2 sisi jalan. Dan mama yang beraksi di lokasi tempat kejadian perkara yang mencekam pada beberapa waktu lalu itu membantu para pekerja ataupun penjaga palang pintu kereta ini. Mereka meminta uang sumbangan dari para pengendara ataupun warga sekitar yang melintas guna mengumpulkan uang pundi-pundi ataupun rupiah untuk memberikan bayaran kepada 4 orang penjaga palang pintu. Karena memang hingga saat ini belum ada koordinasi antara pemerintah Kabupaten Serang, pemerintah Provinsi Banten, Jasa Marga ataupun PT Kereta Api Indonesia terkait dengan pemasangan palang pintu dan juga koordinasi penjagaan palang pintu kereta ini sendiri. Karena pemasangan sendiri dilakukan oleh warga sekitar secara mandiri menggunakan bahan-bahan seadanya. Nantinya para warga sekitar mengharapkan pemerintah Kabupaten Serang atau pemerintah Provinsi Banten dapat lebih memperhatikan terkait dengan pemasangan palang pintu tersebut untuk diganti menjadi lebih permanen dan pengelolaan dilakukan secara profesional sehingga para warga yang menjaga palang pintu tersebut dapat menerima gaji ataupun pendapatan dari hasil menjaga palang pintu tersebut. Karena memang saat ini belum ada jadwal libur ataupun belum ada pembagian uang ataupun rupiah bagi para pekerja penjaga palang pintu tersebut yang ada di Desa Silebu tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih rekan Gilbert Semsandro atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjaga palang pintu kereta. Berikut tayangannya untuk Anda. Buldana, ini kemarin dibikin Rabu malam sampai Kamis pagi ya? Iya.
dipasangnya malam. Sampai pagi ya? Ya, sampai pagi. Masih warga yang bikin ya? Ya, masih warga. Nih 4 orang ini Bang Mulyana bagi-bagi timnya gimana nih? Kan satu shift 2 orang. Ini 24 jam lewatnya apa gimana kereta Bang? Kalau itu kita udah ada jadwal kereta lewat itu. Jadi saya sama teman saya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Gitu. Ntar ganti lagi jam 7 malam? Ganti lagi dari jam 7 malam ke jam 7 pagi. 12 jam berarti ya? Iya, 12 jam. Oh, itu berdua satu-satu apa gimana Bang? Satu palang pintu satu, karena ini belum otomatis gitu. Oh, masih manual. Jaga sebelah sini, jaga juga sebelah sana. Ya. Oh. Kalau otomatis sih mungkin satu orang juga kepegang. Tapi kalau 2 orang kita harus sendirilah. Namanya ini masih baru-baru gitu kan, masih lawan. Takut kejadian lagi gitu. Masih manual juga? Ya. Oh, siap. Ini berarti belum ada gantian libur apa gimana Bang ya? Belum ada, karena belum ada 1 minggu jalan juga ini palang pintu ini. Baru mulai dari semenjak pintu ini dibikin lah. 3 harian, 3 hari 4 hari ya? Bahkan ya pos aja belum ada gitu. Oh, siap. Kita ya paling nunggu ya di tempat-tempat kayak gini lah. Nunggu. Kalau kereta 24 jam ini berarti Bang ya? 24 jam. Berapa kali, sejam sekali apa? Sejam 2 kali. Sejam 2 kali? Baik itu yang penumpang? Kalau yang penumpang itu per setengah jam sekali. Kalau yang barang? Yang barang itu kebanyakannya malam. Oh malam, malam masih jaga karena Bang. Berarti jalan ini masih ramai juga lewatin malam Bang ya? Ya ini ramai jalan ini, karena ini jalan utama desa lah. Oh. Bukan jalan mati, tapi jalan utama. Berarti malam juga masih banyak yang lewat ya? Masih dijaga-jaga Bang ya? Ya kalau malam kadang ya mobil-mobil truk. Aksi pelecehan seksual seringkali terjadi di bus Transjakarta dan para pelakunya ditangkap oleh penumpang lain ataupun petugas keamanan. Kemudian banyak juga masyarakat memviralkan kasus pelecehan yang dialami penumpang perempuan di dalam bus Transjakarta. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transportasi Jakarta, Anang Rizka Ninur mengatakan pihaknya sering menangkap pelaku pelecehan seksual yang beraksi di dalam bus. Namun tak diketahui secara pasti jumlah pelaku yang telah ditangkap dalam kurun waktu 1 bulan ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik rekan Mai, bisa saya jelaskan aksi pelecehan seksual di dalam Transjakarta ini ataupun angkutan umum sering kali terjadi, termasuk juga di salah satunya Transjakarta. Dan dalam beberapa bulan ini sudah beberapa kali terjadi dan petugas dari Transjakarta pun menindak tegas dengan menyerahkan para pelaku pelecehan seksual ke aparat kepolisian. Dan kemarin di acara Music on Shelter Transjakarta, pihak manajemen mengajak masyarakat untuk memerangi pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam bus Transjakarta demi memberikan rasa aman nyaman bagi para penumpang. Kemudian juga himbauan yang paling penting adalah dia meminta kepada siapapun yang melihat ataupun yang mengalami peristiwa pelecehan seksual untuk tidak takut melaporkan kepada petugas yang berada di dalam bus ataupun di halte. Demikian rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transportasi Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi ada himbauan terkait dengan pelecehan seksual. Nah, ini tanggapannya dari pihak Transjakarta sendiri gimana Pak, pengamanan sendiri? Itu hal yang perlu kita perangi bersama. Kita ingin warga Jakarta saling peduli, saling mengingatkan, dan apabila melihat atau mengalami, jangan ragu lapor kepada tim Transjakarta. Untuk 1 bulan ini sudah berapa kali kejadian pada laporan? Saya lupa berapa, tapi yang penting adalah kita selalu menjaga antar warga Jakarta. Artinya pihak Transjakarta sendiri memperketat pengamanan Pak ya? Yes, ya, kita perketat pengamanan. Sudah kita tahu ada beberapa yang sudah kita tangkap.
7 orang tersangka diamankan Satreskrim Polres Bangka Selatan yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap salah seorang siswi SMP negeri pada Kamis 28 Juli. Ketujuh tersangka tersebut diduga melakukan pelecehan terhadap Mawar yang juga teman satu kelas dari para tersangka. Bermula saat korban Mawar yang sedang duduk sendirian di depan salah satu ruangan kelas, tiba-tiba 3 orang tersangka berinisial R, J, dan R menghampiri korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Kami bersama pemirsa Tribun News dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait pencabulan yang dilakukan oleh 7 orang peserta didik yang mana berada di Kabupaten Bangka Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal Kamis 28 Juli 2022, di mana korbannya merupakan salah satu siswi yang tak lain merupakan rekan dari teman satu kelas dari para pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi tepatnya berada di lingkungan sekolah. Saat kejadian, para pelaku maupun korban sudah pulang, jam pelajaran sudah selesai, sudah tidak ada lagi kegiatan di sekolah. Namun ketika itu korban sedang berada di depan salah satu ruangan tempat di SMP, tepatnya di ruang perpustakaan. Kemudian korban dilakukan penarikan oleh 3 orang pelaku, yang mana ketiga pelaku menarik korban ke hutan yang tepatnya di belakang ruangan perpustakaan. Setelah sampai di hutan, korban dilakukan tindakan yang tidak wajar oleh ketiga orang tersebut. Korban sempat melakukan perlawanan, namun para pelaku tetap melakukan tindakan yang tidak wajar terhadap Mawar. Setelah dilakukan beberapa kali tindakan yang tidak diwajarkan, keempat temannya lagi datang untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap Mawar. Kemudian Mawar sempat melarikan diri, namun Mawar tidak berdaya akibat dilakukannya tindakan yang tidak wajar oleh ketujuh orang tersebut. Saat ini ketujuh orang tersebut, pelaku tersebut sudah diamankan oleh tim Satreskrim Polres Bangka Selatan, yang mana dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh ketujuh orang tersebut. Untuk korban sendiri saat ini sedang berada di rumahnya karena sedang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Sementara Kasareskrim Polres Bangka Selatan saat dikonfirmasi Bangka Pos mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap ketujuh orang pelaku tersebut. Untuk tindak lanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan. Mungkin seperti itu, saudara. Terima kasih rekan Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warganet Belitung diramaikan video yang diduga perundungan kepada seorang remaja perempuan. Dalam video yang beredar, 2 remaja perempuan menampari wajah remaja perempuan yang duduk di motor dan memaksanya mengatakan sesuatu. Bahkan 2 remaja perempuan yang menampar sampai mengucapkan kata-kata kasar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adelina. Baik rekan Medan Tribuners, benar sekali warganet Belitung diramaikan video sekelompok remaja yang diduga merundung atau melakukan bullying kepada seorang remaja perempuan yang duduk di motor. Dalam video tersebut bahkan terdengar para
para kelompok remaja perempuan tersebut mengucapkan kata-kata kasar, sedangkan remaja yang duduk di motor sampai meminta maaf. Video ini pun ramai dibahas warganet yang menyayangkan terjadinya kasus bullying yang dilakukan sekelompok remaja tersebut yang merupakan pelajar di sekolah di Belitung. Saat kami mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Subagio, pihaknya mengatakan masih memastikan video tersebut dan mencari tahu permasalahan yang terjadi. Saat mencoba menelusuri video tersebut, pengunggah video yang kemudian viral ini telah menghapus video dan mengatakan hal tersebut sudah ditangani oleh Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Bangka Belitung Marwiyah. Ketika dikonfirmasi, Marwiyah memastikan bahwa video yang ramai beredar di media sosial tersebut Ketika dikonfirmasi, Marwiyah memastikan bahwa video yang ramai beredar di media sosial tersebut bukan perundungan. Remaja dalam video merupakan siswa yang duduk di bangku SMP dan SMK yang memang saling bermasalah karena dipicu perihal asmara. Dua remaja yang ada dalam video sebelumnya juga sudah saling mengata-ngatai dan menantang satu sama lain melalui WhatsApp. Kemudian mereka bertemu di lokasi yang tampak pada video. Kejadian ini pun direkam dan kemudian menyebar melalui media sosial sehingga ramai dibahas warganet. Marwiyah mengatakan dirinya juga kaget ketika melihat postingan tersebut. Ia pun mencoba menghubungi berbagai pihak untuk mengonfirmasi kejadian yang ramai ini, termasuk meminta pengunggah melakukan takedown pada video yang viral itu. Di salah satu komentar, Marwiyah mendapat kontak mantan pacar seorang siswa yang terlibat dalam masalah video tersebut. Dari situlah ia lalu menggali cerita permasalahan antar siswi yang viral. Ia juga berencana menemui pihak sekolah, orang tua, dan siswa agar lebih berhati-hati dalam mengunggah konten di media sosial, termasuk mengonfirmasi lebih lanjut terkait motif dan keinginan para remaja tersebut. Ia juga mengimbau pihak sekolah dapat membina siswa agar berhati-hati mengunggah konten seperti video di media sosial, termasuk agar siswa lebih cerdas menggunakan smartphone. Juga pentingnya orang tua dan guru menanamkan pendidikan karakter pada anak. Demikian rekan Mei. Terima kasih Adelina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran Satreskrim Polres Manokwari Polda Papua Barat kembali mengungkap kasus dugaan pencabulan seorang ayah terhadap anaknya sendiri di distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan ayah yang juga merupakan pelaku pencabulan terhadap anaknya ini berinisial ART berusia 43 tahun. Tindakan kekerasan dalam hal pemukulan dan bahkan pengancaman dari pelaku ART terhadap istrinya juga terjadi sejak 2006 hingga 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada pagi tadi jajaran Polres Manokwari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari Parasian Herman Gultom telah merilis pengungkapan kasus pencabulan terhadap seorang anak di Kabupaten Manokwari yang mana pelakunya yakni merupakan ayah kandung dari korban tersebut. Nah, pada pengungkapan kasus ini polisi telah menetapkan ART yang mana merupakan seorang ayah dari korban pencabulan tersebut sebagai tersangka pada kasus pencabulan ini. Nah, berdasarkan kronologis kejadian, ART ini melakukan sebelum melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya, terlebih dahulu jauh dari kasus ini mereka sebelumnya telah melakukan kasus kekerasan terhadap istrinya begitu. Nah, pada kronologi yang kami terima, kekerasan yang telah dilakukan oleh ART ini terjadi sejak 2006 hingga 2022 ini. Dan berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Kapolres bahwa pelaku ART ini
beliau melakukan kekerasan terhadap istri dengan beberapa ancaman dan menggunakan alat tajam sebagai rangkaian daripada kejadian ini, hingga si buah hati dilahirkan oleh istrinya ini. Beliau tetap melakukan ancaman dan juga beberapa kekerasan terhadap istrinya. Nah, setelah anaknya lahir dan berusia 13 tahun, ART ini melakukan tindakan tak senonoh terhadap anaknya dan melakukan pencabulan terhadap anaknya lebih dari 1 kali. Nah, sementara berdasarkan kronologis yang mereka gali dari hasil pengungkapan kasus ini, mereka menemukan bahwa selain pencabulan yang lebih dari 1 kali ini, ART juga melakukan tindak asusila layaknya suami istri terhadap anak di bawah umur ini, terhadap darah dagingnya sendiri maksud saya. Nah, atas kejadian ini Polres Manokwari menerapkan pasal 76D dan atau pasal 76E junto pasal 81 tentang pencabulan terhadap anak. Nah, selain itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa pelaku juga dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang mana ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Sofwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai Kapolres Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Dapat kami sampaikan terkait dengan laporan ya, terkait dengan laporan polisi telah datang ke Polres Manokwari 2 orang ya, yaitu pelapor atas nama saudara IS dan pelapor atas nama saudari BA ya, melaporkan ya peristiwa pidana. Yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tersangka yang sama ya, atas nama inisial ART. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu putrinya ya, putrinya daripada pelapor pertama ini melaporkan tentang persetubuhan ataupun percabulan terhadap anak di bawah umur dengan tersangka yang sama juga, yaitu saudara ART, yang tidak lain dan tidak bukan adalah suami ataupun orang tua kandung daripada pelapor, ataupun orang tua kandung juga daripada pelapor daripada pencabulan tersebut. Ya, kemudian setelah menerima laporan ini, Polres Manokwari sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ya baik saksi korban, kemudian saksi di lingkungan keluarga. Terakhir, setelah mendapatkan informasi bahwasanya pelaku kembali dari Makassar, dilakukan penangkapan di Bandara Rendani, di Bandara Rendani kepada pelaku ART. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, yang pertama saksi istri daripada pelaku ini, ya, untuk perkara KDRT. Jadi perkara KDRT ini sudah sejak 2006 ya, sejak Semarak Kontes Dangdut Balangan ketiga kembali digelar di Kabupaten Balangan. Kegiatan ini berlangsung di Terminal Paringin, Jalan Ahmad Yani 0 km Paringin, Kabupaten Balangan, bersamaan dengan acara Expo UMKM 2022. Pelaksanaan Kontes Dangdut Balangan 3 digelar oleh DPC Porsa Kabupaten Balangan yang mencari bakat penyanyi di wilayah berjuluk Bumi Sanggam tersebut. Pada acara ini, para peserta memperebutkan piala dan uang pembinaan bagi pemenang 3 besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Isti. Baik, terima kasih rekan Mei. Saya melaporkan langsung dari Kabupaten Balangan mengenai kegiatan kontes dangdut Balangan yang digelar oleh DPC Fans of Roma Irama dan Soneta Group atau Porsa Kabupaten Balangan.
di mana acara ini diikuti oleh 20 peserta dari 8 kecamatan di Kabupaten Balangan yang sekaligus memeriahkan pelaksanaan Expo UMKM 2002 di Kabupaten Balangan. Dan babak final berlangsung pada Minggu 31 Juli 2022, maksudnya 2022 malam, yang ditonton oleh ratusan masyarakat Kabupaten Balangan yang sekaligus juga menikmati acara gelaran Expo UMKM 2002 di Kabupaten Balangan. Dan sehubungan dengan nuansa 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, panitia pelaksana kontes dangdut Balangan telah menentukan tema yang dinyanyikan oleh para peserta. Adapun tema dipilih yakni lagu religi yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama. Secara bergantian, para peserta tampil di panggung kontes dangdut. Mereka menyanyikan lagu yang sudah dipilih dengan bakat suara yang mereka miliki. Bahkan beberapa di antaranya begitu menghayati setiap lirik lagu yang dinyanyikan. Pada acara kontes dangdut Balangan ini pula, terutama pada finalnya, acara dihadiri oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Balangan, Sri Huriati Hadi, yang mendukung acara tersebut. Dan pada pengumuman pemenang, Sri Huriati Hadi menyerahkan piala dan uang pembinaan yang menjadi hadiah bagi juara 1, 2, dan 3. Dan diharapkan juga melalui pelaksanaan kontes dangdut Balangan ini kembali ditemukan bakat-bakat penyanyi hebat yang ada di Kabupaten Balangan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Isti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengunjung Car Free Day Kota Pekanbaru tampak antusias mendapat layanan suntik vaksin booster pada Minggu 31 Juli kemarin. Mereka silih berganti mendatangi tenda di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Jalan Cut Nyadin. Satu persatu pengunjung Car Free Day dengan sabar antri untuk mendapat suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Mei, dan juga selamat siang untuk Tribuners semua. Oke Tribuners, jadi hasil pantauan Tribun Pekanbaru pada hari Minggu kemarin, masyarakat yang merupakan para pengunjung dari arena Car Free Day yang ada di Kota Pekanbaru tampak antusias mendatangi tenda yang dibuka khusus oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Maksud kami Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tribuners di Jalan Cut Nyadin. Dan satu persatu para masyarakat yang merupakan pengunjung Car Free Day datang ke tenda tersebut untuk mendaftar agar bisa mendapat vaksinasi booster. Dan seperti diketahui Tribuners bahwa sesuai arahan dari Gubernur Riau Tribuners bahwa dilakukan saat ini percepatan terhadap vaksinasi booster karena memang saat ini capaian vaksinasi booster di Provinsi Riau secara umum dan di Pekanbaru khususnya masih rendah Tribuners. Secara umum Gubernur Riau kemarin Tribuners menyampaikan bahwa untuk capaian vaksinasi booster di Provinsi Riau secara umum masih rendah Tribuners, sekitar masih di bawah 30%. Sedangkan untuk di Kota Pekanbaru sendiri, Tribuners, khususnya capaian vaksinasi booster di Kota Pekanbaru di kisaran di bawah 32% pada saat ini. Namun baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Pekanbaru, Tribuners, pada saat ini sedang melakukan upaya percepatan untuk kepada masyarakat agar masyarakat nantinya bisa mengakses layanan vaksin booster yang ada di layanan-layanan kesehatan yang tersedia. Satu layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Tribuners yaitu di sekitar arena Car Free Day, Tribuners. Dan memang cukup ramai Tribuners masyarakat yang datang ke lokasi tersebut, ke tenda untuk mendaftar dan juga untuk mendapatkan vaksinasi booster Tribuners. Satu masyarakat rela antri Tribuners untuk bisa mendapatkan vaksin booster. Dan satu di antaranya kemarin dilakukan wawancara Tribuners dengan pengunjung Car Free Day bahwa mereka merasa senang dengan adanya akses layanan ini karena mereka tidak perlu repot lagi untuk bisa mendapat akses layanan vaksin khususnya vaksin booster juga. Apalagi sejumlah masyarakat yang ikut dalam vaksinasi kemarin sudah cukup lama mendapat vaksinasi 1 dan 2. Ada di antaranya ternyata sudah mendapat vaksinasi kedua pada akhir tahun 2021 kemarin.
artinya memang sudah cukup lama mereka hingga akhirnya saat ini mendapat vaksinasi booster. Dan di antara alasan mereka kebanyakan adalah untuk agar bisa langsung bisa berangkat Tribuners. Ada di antaranya yang memang ingin bepergian Tribuners ke luar kota Tribuners. Satu di antaranya pengunjung menyampaikan bahwa dirinya hendak pergi ke Jakarta, sehingga dirinya memilih untuk mengakses layanan vaksinasi booster terlebih dahulu, agar nantinya ketika berada di bandara tidak lagi harus menyertakan dokumen hasil swab PCR maupun hasil swab antigen Tribuners. Karena memang salah satu dari syarat untuk perjalanan dalam negeri pada saat ini Tribuners adalah bagi masyarakat yang sudah mendapat suntikan vaksin booster, mereka tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes swab PCR maupun hasil tes swab antigen tersebut. Dan mereka juga berharap nantinya kebijakan ini tidak berubah nantinya terus, karena memang banyak dari masyarakat mengaku setelah vaksin booster ini mereka berharap tidak ada vaksin lanjutan nantinya, karena memang mereka merasa dengan vaksinasi booster ini hingga saat ini mereka tidak merasakan adanya gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Begitu juga setelah mendapat suntikan vaksin untuk dosis pertama dan dosis kedua. Begitu, Mei. Sekian laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Balai Kota Fashion Festival merupakan Fashion Week ala Medan yang diwadahi langsung oleh pemerintah Kota Medan yang dilaksanakan pada Minggu 31 Juli. Belakangan Medan bahkan Indonesia sedang dilanda fenomena street fashion yang menuai pro dan kontra. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah kemudian mewadahi Fashion Week kali ini. Acara yang berlangsung di pelataran kantor wali kota ini tak hanya dimeriahkan dengan fashion show, namun tampak juga tenan UMKM Kota Medan turut hadir memeriahkan acara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Husna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Husna. Halo rekan Husna. Halo. Ya, silakan dengan laporan Anda. Maaf agak terganggu jaringannya. Ya, selamat siang. Saya Husna dari Tribun Medan melaporkan mengenai kegiatan festival fashion pada hari Minggu 31 Juni 2022. Jadi festival fashion ini dilaksanakan di gedung Wali Kota Medan. Berangkat dari pro dan kontra mengenai street fashion yang belakangan ini marak dibicarakan. Ya, seperti mungkin masyarakat tahu Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week itu sudah merambah bahkan di Kota Medan, bahkan semakin banyak konten-konten kreator yang merebak di jalan untuk membuat konten tersebut. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah memberikan wadah untuk anak-anak muda untuk beraktivitas di lapangan Balai Kota pada hari Minggu semalam. Nah, yang mengejutkan di sini adalah tidak hanya anak muda yang berpartisipasi, namun seluruh pejabat Kota Medan ikut serta dalam fashion tersebut. Nah, ikut serta dalam fashion tersebut menampilkan pakaian-pakaian khas mereka sendiri. Misalnya dari Dinas Olahraga menampilkan pakaian olahraganya dan kesehatan dan sebagainya. Fashion Festival ini juga tidak hanya diisi dengan kegiatan fashion, tapi juga untuk mendukung UMKM Kota Medan. Pemerintah juga mewadahi beberapa UMKM untuk mendirikan tenannya di sana. Demikian saja laporan dari saya. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Husna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut PUD Pasar Suwarno. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, gimana Pak tanggapannya sama acara malam ini? Ya, acara malam ini luar biasa yang diselenggarakan oleh PUD Kota Medan oleh Bapak Boyo Gunasio. Acara malam ini acara fashion show, yang artinya untuk menggairahkan anak-anak muda milenial ke depan. Ya, Bapak bawa tema apa nih pakaiannya Pak? Malam ini saya membawa tema adalah pakaian adalah era tahun 70 dan 80.
remaja. Oke, kita zoom ya. Oke, terima kasih. Villa Soekarno atau Villa Riung Gunung yang berada di kawasan Puncak Bogor, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, saat ini sudah direnovasi oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Menurut Ketua Forum Sadar Wisata M. Teguh Mulyana yang kerap disapa Bowi, ia menuturkan bangunan Villa Soekarno tak ada yang diubah, hanya saja tembok bangunan dipoles kembali menggunakan cat. Namun saat ini Villa Soekarno tidak dapat dikunjungi oleh sembarang orang. Menurut pantauan di lokasi, saat ingin memasuki Villa Soekarno, gerbang berwarna hitam itu pun dijaga ketat oleh security. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Siti Fauziah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Mei. Villa Soekarno atau Villa Riung Gunung yang berada di kawasan Puncak Bogor sudah direnovasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yaitu Sandiaga Uno, yang dimana menurut Ketua Forum Sadar Wisata Muhammad Teguh Mulyana yang kerap disapa Bowi menuturkan bangunan Villa Soekarno ini tak ada yang diubah, namun hanya saja tembok bangunan dipoles lagi menggunakan cat. Namun saat ini Villa Soekarno tak dapat dikunjungi oleh sembarang orang, di mana pantauan kami saat ingin memasuki Villa Soekarno, gerbang berwarna hitam berlumut itu pun dijaga ketat oleh security. Tampak pula di depan gerbang bertuliskan dilarang masuk tanpa izin. Di sisi lain, jembatan Soekarno yang bertuliskan Riung Gunung yang bersebelahan dengan gerbang pun menjadi sorotan pengendara yang melintas. Pasalnya, banyak sekali mitos-mitos yang beredar mengenai jembatan tersebut. Saat kami mencoba menaiki jembatan Soekarno, tampak jembatan tersebut sudah terbengkalai, gagang besi yang berkarat, dan saat menaiki pun tangga dengan kemiringan 45 derajat tersambung dengan jembatan sepanjang 4 meter. Dalam tangga kemiringan 45 derajat itu pun ditutup oleh pagar besi yang dimana kami hanya dapat terhenti di sana. Dan ternyata tangga ini merupakan tangga menuju tapak tilas Presiden Soekarno. Suasana pun cukup mencekam ketika ada orang yang menaiki tangga akan merasakan pusing dan mengalami mual. Ada pula menurut warga sekitar saat orang menaiki tangga tersebut pernah dimasuki oleh Jane yang mengaku Presiden Soekarno. Sementara warga ataupun yang berjualan di sekitaran bungkam soal Villa Soekarno maupun jembatan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Siti Fauziah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Salah satu bangunan los di pasar Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah tiba-tiba ambruk pada Minggu 31 Juli siang. Akibatnya beberapa pedagang nyaris tertimpa material bangunan. Ambruknya bangunan pasar tersebut diduga akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk termakan usia. Beruntung saat kejadian para pedagang sedang berkemas usai berjualan, sehingga pada saat ambruk, kondisi pasar sedang tidak dipadati warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Samsul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Samsul. Halo rekan Mei dan Tribuners, benar sekali bahwa salah satu bangunan los di pasar rakyat yang ada di Desa Babana, Kecamatan Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, ambruk pada Minggu siang kemarin. Diduga ambruknya pasar tersebut karena kondisi bangunan yang mulai lapuk termakan usia, karena terlihat bahwa kondisi bangunan tersebut didominasi oleh kayu sehingga termakan rayap sehingga mengakibatkan tiang penyangga atap tersebut menjadi lapuk. Itu Mei. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang serta Kadis Perdagangan Mamuju Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Lihat kemarin, akhirnya ternyata hujan deras tadi malam, barangkali itu disertai angin, mungkin itulah penyebabnya sampai pasar turun tuh. Itu ada berapa los di sana, Pak? 1 los. Semuanya los yang ada berapa? 4 los.
Kalau satu yang tumbang, satu hanya yang satu roboh. tumbang. Jadi akibatnya itu Pak karena diduga angin kencang ya Pak? Ya, angin kencang kemarin. Saya dengan satu hujan deras itu. Ini Pak untuk apa solusi bagi pedagang agar bisa kembali menjual di sana? Solusinya ada pasar yang baru dibangun. Oh. Hanya memang kendalanya pedagang, tuntutannya pedagang supaya pasar baru itu kalau bisa dibongkar ulang mejanya, diperpendek, kemudian bisa agak diperluas lantainya supaya rata. Mereka maunya berjualan tidak mau berdiri, maunya dia duduk bersila. Apa istilahnya itu kalau di rumah makan itu? Kalau kita duduk lesehan. Maunya pedagangnya seperti itu, lesehan. Sedikit harapannya Pak Karis. Ya, adanya pasar yang runtuh sana itu. Harapan saya dengan runtuhnya pasar itu semoga semua pedagang masuk memanfaatkan pasar yang sudah dibangun ya melalui APBN karena fasilitasnya sudah cukup lengkap. Hanya memang menunggu dan mau bersabar supaya nanti saya usulkan agar mejanya itu bisa diperpendek sesuai permintaan mereka. Kondisinya di dalam ada pedagang atau tidak? Di sampingnya itu yang ada terpal. Oh ya, tapi berusaha mengevakuasi diri lari keluar Pak. Ya, sempat diambil juga mobilnya karena masih ada mobilnya situ. Karena bunyi toh. Iya. Bunyi dulu baru roboh. Baru roboh. Iya. Ada barang jualan pedagang Pak yang dikena? Enggak tahu belum masih ada di sana. Yang jelas tendanya tinggal itu di bawah anunya. Oh iya. Mudah-mudahan lebih bagus. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Sirait dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!